Saya Eko Marcia Mahardika dengan NPM 2502014. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai DDR atau pindah-pindah ada di DDR berdasarkan pada COVID-19. Dan ini adalah sekumpulan perintah-perintah yang bisa digunakan untuk mengubah atau menghapus struktur dari dalam database, misalnya seperti tabel, index, dan lain-lain, yang dimana query-nya itu biasanya ada create, alter, dan drop. Nah, di sana saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari apa saja yang bisa dilakukan. Yang pertama, mulai dari create itu bisa digunakan untuk menciptakan mulai dari database atau bahkan suatu tabel. Yang pertama kita coba create database dulu. Kita show ada database apa aja. Show databases. Nah, ini saja database yang kita miliki. Jadi kita bisa membuat database baru dengan cara create database. Semisal toko deh. Dia selalu harus menggunakan titik koma. Dan titik koma ini selalu digunakan akhiran. Jadi selalu ada semikolon pada akhirnya. Dan untuk komen atau query-query-nya itu dia bersifat cukup fleksibel. Jadi dia bisa digunakan dengan kapital maupun tidak kapital. Nah, itu udah berhasil. Jadi semisal kalau saya create yang menggunakan kapital juga, create database sesuatu, dia masih work juga. Jadi kita bisa nge-show lagi apa yang udah kita buat dan show databases. Nah, ini yang kita udah buat mulai dari toko dan sesuatu. Kita coba gunakan di database itu. Mulai dari semisal kita mau pakai toko ya, kita harus gunakan dulu dengan command use toko database change. Berarti kita sudah ada di dalam toko ini. Kita juga bisa menunjukkan untuk tabel-tabel apa saja yang ada dalam toko. Karena kita belum membuat apa-apa di dalam database toko ini, seharusnya tidak akan menunjukkan apa-apa ya. Tables, ya dia masih empty. Nah, kita bisa create seperti tabel dengan nama tabel semisal pegawai dengan kurung buka. Maksud dari kurung buka ini adalah akan ada apa saja yang ada poin-poin apa saja atau kolom-kolom apa saja yang akan ada dalam tabel nanti. Misal di tabel pegawai ini akan ada kolom ID pegawai dengan tipe data. Jadi setelah penulisan nama dari kolomnya, kita dilanjutkan dengan penulisan dari tipe datanya. Semisal yang di ini kita menggunakan integer karena biasanya ID itu menggunakan angka. Dilanjutkan dengan mungkin saya set sebagai primary key, dan kita mungkin bisa langsung tambahkan nama pegawai dengan tipe data varchar dengan besar 100 dan mungkin not null. Oh, error, sebentar, kita ulang lagi di table. Oke, itu yang salah di line 3. Oh iya ya, saya salah karena belum menambahkan
kurung tutupnya. Kita coba lagi, bisa di copy langsung. Oh, tidak bisa. Coba ulang kita ke berhasil. Kita sekarang bukan tabel apa saja seperti yang udah terlihat di database buku udah ada pegawai yang dimana nanti bisa kita tambahkan beberapa tabel-tabel lagi. Semisal kita bisa kita bisa juga gunakan drop itu untuk menghapus suatu database atau suatu tabel, atau bahkan kita bisa menghapus suatu nilai dari suatu database itu sendiri. Misal kita gunakan drop drop tabel pegawai, jadi tabel pegawainya seharusnya udah hilang. Jadi ketika kita show table, dia udah kosong lagi. Lanjutkan dengan kita coba tulis lagi ya untuk pegawainya. Oh ya, untuk penulisannya dia bisa turun. Jadi kalau semisal dia tidak selesai dalam satu baris ketika kita enter, dia bakal ke bawah, atau kita bisa langsung dengan penulisannya ke samping, semisal seperti ini. Ini maksudnya dia penulisannya bisa ke samping, berlanjut terus lebih nama pegawai 100 Oke, dia ada lagi ketika kita show table, ya seharusnya ada lagi. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan kolom dari suatu tabel dengan komen alter. Alter itu adalah komen untuk mengotak-atik atau mengubah suatu data atau suatu nilai dari suatu tabel atau bahkan suatu database. Misal kita ingin mengubah suatu tabel pada tabel pegawai, kita mungkin menambah suatu kolom misal kolom dengan tipe data large. Jadi kita bisa ngelihat apa aja yang kita udah tulis di sana dengan show juga. Kita bisa show columns dari pegawai from pegawai. Nah, ini adalah kolom-kolom yang kita udah buat. Jadi maksud dari null atau not null ini, jadi ketika dia nullnya yes atau dia boleh null, itu maksudnya dia boleh kosong atau boleh tidak berisi apapun di dalam kolom ini. Jadi karena ini not nullnya null atau no, dia alamatnya harus terisi, alamat, nama pegawai, dan ID pegawai. Nah, untuk ID pegawai ini kita tadi nggak ada nge-set untuk not null, tapi dia tetap no karena dia termasuk ke primary key. Primary key itu adalah kunci dari suatu tabel yang dimana dia itu nilainya tidak boleh kosong. Kalau nilainya kosong itu dia bukan primary key, dia bukan suatu kunci yang memang terikat oleh entitas-entitas yang lain. Nah, comment alter sendiri ini punya banyak fungsi, tidak hanya seperti
menambahkan kolom saja, namun bisa juga untuk mengubah nama. Misal kita saja menggunakan nama alamat dari alamat saja. Kita ingin mencoba lagi alter table Nah, jadi kita baru saja mengubah nama dari kolom si alamat ini menjadi alamat lengkap. Jadi ketika kita show kolom pegawai, harusnya dia sudah merubah ya seperti ini. Nah, untuk ini pun kita bisa ubah-ubah dengan tipe datanya sendiri, bisa kita ubah-ubah atau bahkan default ya. Misal kita menambahkan satu tabel baru, tabel barang dengan ID barang, lanjutkan nama barang. Oh dia mengubah tipe datanya, datanya dia sekarang nama barang terus dengan oke dia udah berubah. Kita show terus, nah dia bakal menunjukkan tabel yang baru sudah ditambahkan. Maksud dari saya tadi, selain nama saja yang bisa dilengkapi, ini juga bisa maksudnya bisa diubah, ini juga bisa diubah. Misal ada nilai, kita tambahkan cuma apa ya, satu tambahan lagi dengan stop, tapi ternyata kita lupa menambahkan bahwa dia itu tidak boleh kosong. Jadi misalnya kita show columns dari barang ya, from langsung dia akan menunjukkan bahwa dia itu ternyata boleh kosong. Nah, dan ini pun dia boleh kosong karena dia ternyata belum riset bahwa ID barang ini adalah sebuah primary key. Kita bisa lakukan dengan mengubahnya sebesar kita bukan kita bisa ubah dengan nama semisal dengan tipe data yang lain, semisal text. Wow, dia salah. Oh ya, dia modify. Nah, dia itu menggunakan modify untuk mengubah dari tipe-tipe atau dari nilai-nilai yang dimiliki oleh sebuah kolom. Jadi ketika kita show
ini sendiri, dia akan menunjukkan pertama bahwa yaitu ternyata sekarang sudah berubah menjadi teks di data ya. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan foreign key atau apa ya namanya, kunci dari suatu tabel ke tabel yang lain. Jadi dia masih memiliki keterikatan. Semisal kita bisa menambahkan yang kita punya sebelumnya aja deh. Kita punya andai kata pegawai kita masukin ke barang ya, sekedar contoh aja. Jadi kita awalnya harus set nilai dari kita harus menambahkan yang kita punya dari pegawai ini ke dalam barang ini sendiri. Nah, awalnya kita menambahkan alter table dari pada ID pegawai ya, pegawai dengan pegawai, dia masih belum memiliki nilai dari key-nya ini sendiri. Misal kalau kita lupa menambahkan seperti ini saya tadi, kita bisa menggunakan alter juga dengan query alter label yang akan kita ambil misal dari tengah. Yang berikutnya dilanjutkan dengan constraint semisal kita ingin menambahkan koreksi si ID pegawai ini ke dalam barang, jadi kita tulis lagi ID pegawai references atau mereferensikan atau dia mengambil dari tabel pegawai dan tabel yang dan nilai yang diambil itu adalah kolom ini adalah ID pegawai. Oke, ada kesalahan. Jadi kita coba cari kesalahannya. Add constraint foreign key silakan. Masih ada kesalahan, coba bisa kita tahu untuk constraint-nya dia salahnya di mana saya seharusnya ngetik references bukannya reference, jadi ada sedikit typo di sini ya, dari ID ke seharusnya kalau ini
Oke, ini berhasil. Jadi kita show columns dari from ini akan menunjukkan bahwa ID pegawai ini sudah terjadi dari foreign key yang kita sudah ambil tadi dari kolom dari tabel pegawai. Nah, berikutnya untuk drop, kita juga bisa melakukan drop dari satu kolom ini. Itu dia menggunakan alter dan drop sekaligus. Itu adalah kombinasi dari dua query, yang dimana kita menggunakan alter, lalu kita menggunakan drop. Mungkin kita akan menggunakan ini karena bisa dibilang tidak masuk akal, karena gimana mau masuk ke dalam kita gunakan label barang ID pegawai tidak foreign. Oke, dia nggak bisa di drop, kita masih memiliki foreign key. Jadi mungkin kita akan drop yang memang tidak memiliki key utama di dalam mereka, seperti stok. Nah, seperti ini. Nah, dia bakal hilang. Jadi ketika kita show columns, dia akan hilang. Itu adalah kombinasi dari dua query sekaligus, di mana dia akan menunjukkan nilai dari suatu kolom dalam satu tabel. Berikutnya dilanjutkan dengan apa lagi yang belum saya jelaskan ya. Mungkin ini untuk default kita bisa gunakan semisal kita menggunakan alter lagi untuk mengubah nilai-nilai yang mau pada kanan ini. Misalnya dulu kita menggunakan nanti untuk yang kita ketika kita show columns dari dia akan menunjukkan bahwa default atau nilai awal dari stok itu adalah 0, karena stok kan selalu berawalan dari 0 ketika kita akan melakukan stok suatu barang. Jadi itu nilai terendah dari stok itu sendiri, dan dia tetap dia berubah nilai jadi not null atau tidak boleh kosong. Kosong itu maksudnya tidak ada nilai sama sekali, karena 0 ini dia terbilang masih ada masih ada nilainya. 0 dan kosong itu adalah dua hal yang berbeda. Berikutnya mungkin yang bisa saya jelaskan itu adalah dari tipe data yang ada. Apa saja tipe data yang ada? Itu diantaranya ada, ketika kita menyangkut angka-angka mungkin ya, itu ada integer seperti yang kita sudah tahu, ada juga
temperature yang lebih kecil seperti atau temperature. Selain itu, untuk nilai angka itu juga ada yang nilai angka desimal seperti low atau bahkan double. Jadi dia itu masih serupa dengan bahasa pemrograman. Jadi dia masih berupload, masih punya double, integer, dan kita masih punya untuk X kita masih punya char dan varchar. Varchar itu untuk kita data varchar terakhir. Jadi maksimal dari nama barang itu adalah 100 huruf yang tidak boleh lebih. Tapi kalau kurang dia tidak apa-apa. Yang termasuk cukup fleksibel, jadi dia bisa berapa saja selama masih memuat ke dalam 100 ini. Kalau kita hanya menyebutkan 5 huruf, dia kasih 5. Sebaliknya, ketika dia mungkin menggunakan cara itu saat kita mungkin menaruh nilainya hanya 5, jadi dia tidak bisa lebih atau bahkan lebih dari 5 nilai yang benar-benar harus 5. Mungkin beberapa hal yang bisa digunakan dengan tipe data var, dengan tipe data char itu adalah seperti nomor handphone atau bahkan nik dari keluarga. Nomor kependudukan itu bisa saja menggunakan char dengan jumlah dari jumlah dari email akan tetap konstan, akan tetap sama jumlah dari huruf V. Berikutnya untuk selain itu kita punya date and time atau waktu. Itu kita punya atau kita bisa sebut sebagai tanggal, itu akan diberikan yaitu nilainya itu sebagai tanggal. Ada time juga ya, sebagai waktu, bahkan ada juga date time yang menunjukkan tanggal sekaligus waktu. Dan itu dia punya ada time span juga, dan ada yang berbeda. Berikutnya ada juga boolean yang mungkin sudah jarang kita temukan di beberapa versi dari MySQL karena memang sudah beberapa dihapus karena kurang efisien. Karena memang boolean sendiri hanya menyimpan nilai 0 atau 1 atau true atau false. Di mana 0 berarti false dan 1 berarti true. Hanya iya dan tidak. Selain itu kita punya nilai di data tidak terakhir. Ketika kita hanya diberikan beberapa pilihan yang misal kita tidak bisa menggunakan input yang pasti. Contohnya ada gender sekolah kita itu kita menggunakan ini sebesar SD Nah, jadi dia di sini kan kita bisa memiliki pilihan SD, SMP, dan SD, dan hanya itu saja yang dapat kita pilih, dan pasti pilihannya ada di antara tiga itu. Semisal kita perumpamaannya seperti ini juga, atau mungkin gender ketika pelanggan atau pegawai itu memiliki gender laki-laki atau perempuan, jadi pilihannya antara laki-laki atau perempuan, itu saja. Berikutnya untuk apa lagi ya sobat saya masuk dari sini ya.
saya dapat mungkin dapat saya akhiri dengan drop sendiri, bahkan dapat drop database. Misal database yang baru saja kita buat dan waktu kurang lebih 20 menit dapat kita hapus nama database satu ditutup. Ini dia akan hilang ketika kita akan hilang dari database yang kita sudah miliki. Seperti itu, sekaligus mengakhiri penjelasan dari saya mengenai DDL atau Destination Language. Saya tutup dengan terima kasih